Alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin beleleng. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib Novel itu ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya, laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar harus setor. Bukan, beli tanah jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Jangan kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia itu dimiskinkan oleh para habib. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Tolong ya, jangan dimasukkan. Boten. Terus juragan pitik Bambang itu, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib Lutfi pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Bambang lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagih itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu Jerman. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir. Lah yo karo buruwe rabi bayar, karo buruwe pelite aja mak karo Habib duit kuek ke kabeh. Itu sopir yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopiri. Itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka, apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja, nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum. Karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus, Mbak Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustamar. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus, ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah, padahal dia yang memfitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun? Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU bagaimana ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan, kan nanti terjadi konflik horizontal kan. Yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PBI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib, manas-manasi PBI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adnan, padahal ikut tempatnya Pak Kiai Nawawi, tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adnan jejer karo Habib Rifki di foto Senen Kliwon.
Nah ini namanya apa? Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Nah ini kalau semacam itu PWI diam saja. Maka saya mohon ada silaturahmi ke pesantren-pesantren untuk dimohon tidak mengundang Habib. Kira-kira berani enggak ini PWI? Jadi kalau yang sudah itu, nanti yang belum terlaksana biarlah. Tapi sesudah itu kita sowan. Jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan berarti tabrakan. Pasti akan terjadi konflik atau ada suatu perpecahan. Kalau sudah saja disuanjing ben meleh ampun ngundang Habib. Tempatnya Gus Karim ngundang Habib. Tempatnya Mas Hamid ngundang Habib. Saya diajak bojo saya, anak saya mbok tindak tenggene Mas Hamid Rasudi. Karena ngundang Habib. Dan Habib itu hebat, kalau dengan kiai malah ngedit. Tapi dengan kita orang-orang kecil jangan edit. Kan bingung loh ya. Mas Habib itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta, lagi digontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Inilah yang kita sangat prihatin, bahwa ini adalah sifatnya adalah nasional, dimanapun begitu. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting iso ngai Habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib itu. Kemudian saya kebetulan ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib Alaidrus. Nah itu saya itu kemarin ke tempatnya Haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung fortunernya itu berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Sa'ad. Abdullah Sa'ad itu wiridannya Habib Lutfi itu benar-benar mulai berjam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Sa'ad di kamarnya Habib Lutfi itu satu kamar dengan Habib Lutfi, tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gitu. Sing noto ngelusi 10 slot di teke siji Pak Abdullah Sa'ad. Begitu sahabat sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya ini? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan PT-nya sudah toko-tokonya tutup semua. Itu ya gara-gara gitu. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada
para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja.